Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu kalian kembali ya di channel YouTube Berkah Belajar. Ya, kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah IPA tingkatan SMP ya, kelas 9. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Ya, ini nomor 11. Perhatikan gambar pembiasan lensa berikut ini ya. Terlihat sudah ada gambar. Pertanyaannya, bila benda berada di depan lensa dengan data seperti pada gambar, maka bayangan terbentuk pada jarak. Ya, oke, pembahasannya yaitu konsepnya adalah untuk mencari ya bayangan ya. Ini hubungannya titik fokus, terus benda, jarak benda, terus ada nanti jarak bayangan. Maka rumusnya diketahui 1/f sama dengan 1/s atau nanti s itu benda per a plus ditambah dengan 1/s aksen, itu nanti jarak bayangan ya. Atau langsung saja menggunakan 1/s aksen ya, karena ini nanti yang ditanya adalah atau yang dicari bayangan terbentuk, maka S aksen ya. 1/s aksen, 1/s aksen sama dengan 1/f dikurangi dengan 1/s ya. Titik fokus, 1/titik fokus, jarak fokus dikurangi dengan 1 dibagi dengan jarak benda ya. Maka di situ langsung ya kita menggunakan 1/s aksen ya. 1/s aksen sama dengan 1 f-nya berapa? F-nya 15. 1/15 dikurangi dengan 1-20 ya. Jarak bendanya adalah 20 di situ. Maka 1/s aksen sama dengan disamakan penyebutnya 60 ya. 60 untuk 15 untuk menjadi 60 berarti dikalikan 4. Terus 1 untuk menjadi 20 untuk menjadi 60 dikalikan 3 berarti 4 men 3 dibagi 60 ya, sama dengan 1/60 ya. 1/60 itu masih 1/s aksen. Maka S aksen adalah 60/1. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Terus selanjutnya nomor 12. Sebuah penggaris plastik yang telah digosok dengan kain wol menjadi bermuatan listrik negatif. Hal ini disebabkan karena ya, diingat-ingat ya, penggaris plastik digosok dengan kain wol, maka nanti bermuatan listrik negatif. Hal ini disebabkan karena, jawabannya apa? Oke ya, berarti sudah bisa ya, ini konsepnya ya. Maka yang terjadi adalah jawabannya A ya. Elektron dari kain wol itu berpindah ke penggaris karena nanti penggaris itu bermuatan negatif ya. Oke, selanjutnya nomor 13. Bila hambatan dalam sumber tegangan E diabaikan, maka voltmeter seperti tampak pada gambar menunjukkan tegangan terukur sebesar. Nah, ini ya, lihat pada gambar ya. Konsepnya, pembahasannya adalah kita pakai rumus VIR ya. V sama dengan I kali R. Nah, sedangkan ini kita harus tahu R-nya dulu ya. Kita cari R-nya dulu. Di situ ada R seri dan R paralel ya. Untuk yang R serinya dulu ya, kita cari R serinya dulu, yaitu 6 ohm ya. 6 ohm. Terus yang keduanya adalah 6 ohm juga. Berarti dijumlahkan, berarti R serinya itu adalah 12 ohm ya. Terus yang paralel itu juga ada 12 ya. Maka di sini kita cari yang paralel ya. 1/Rp. Kita pakai rumus 1/Rp. 1/Rs tadi dijumlahkan dengan 1/Rp1 ya. RP atau yang tadi yang 12 ditambah dengan yang 12. Maka 1/12 ditambah 1/12, maka hasilnya adalah penyebutnya sudah sama, maka 2 + 12 itu masih 1/Rp. Maka Rp adalah
12 bagi 2 sama dengan 6 ya. R-nya sudah diketahui 6. Maka kita masukkan ke rumus ya. V sama dengan I kali R. I-nya diketahui di situ berapa? 2 ya. 2. Terus R-nya tadi sudah dicari, berarti hasilnya 6. Maka 2 kali 6 sama dengan 12 volt ya. Ini 12 volt karena tadi tegangan pada E diabaikan, berarti langsung saja kita jawabnya 12 volt ya. Terus selanjutnya nomor 14 ya. Pesawat TV seorang pelanggan listrik menyala rata-rata 4 jam per hari. 4 jam per hari. Jika sumber tegangan yang dipakai 220 volt, arus listrik yang mengalir sebesar 0,5 ampere dan tarif harga energi listrik per kWh-nya adalah Rp400. Maka biaya pemakaian energi listrik selama 1 bulan atau 30 hari sebesar, oke, kita cari pembahasannya ya. Kita cari dayanya dulu ya. TV sudah diketahui tegangannya 220 volt, terus arus listrik yang mengalir adalah 0,5 ampere. Maka kita cari dulu W-nya atau watt-nya ya, atau daya ya. Daya satuannya watt nanti. Maka kita pakai rumus V sama dengan V kali I kali T, fit ya. Fit pada TV ya. Watt pada TV, yaitu rumusnya V sama dengan fit V kali I kali T. V-nya voltnya masukkan saja 220 volt di situ TV-nya. Terus I-nya 0,5 ampere. Terus menyala selama berapa? 4 jam per hari ya. Maka dijumlahkan dikalikan 220 kali 0,5 kali 4. Maka hasilnya adalah 440 Wh ya, watt hours, watt jam. Terus watt jam sudah diketahui ya, itu adalah masih watt per jam. Terus menyala selama 30 hari. 30 hari berarti 440 dikalikan 30 hari. Hasilnya adalah 1320 13.200 ya. Karena itu masih watt hours, maka dibuat kilowatt ya. Dibuat kilowatt maka dibagi dengan 1000. Dibagi dengan 1000 maka hasilnya adalah 13,2 kilowatt hours. Kilowatt hours. Terus kemudian sudah ketemu KWH-nya, maka KWH-nya per 1 KWH-nya adalah Rp400. Maka tinggal mengalihkan Rp400 ya, 13,2 kWh kali Rp400. Maka hasilnya adalah yang C ya, 5.280. Maka harus listrik yang harus dibayar seorang tersebut itu adalah per 30 harinya adalah 5.280. Terus soal selanjutnya nomor 15 ya. Ini perhatikan skema elektromagnet berikut ini ya. Elektromagnet. Setelah baja tersebut dialiri arus listrik beberapa waktu seperti pada gambar, maka ujung-ujung baja akan menjadi ya, kita konsepnya adalah harus bisa menentukan kutub positif dan negatifnya ya. Kutub positifnya itu yang panjang ya di sini ya. Yang panjang itu selalu positif, yang pendek itu negatif ya. Terus konsepnya yang paling mudah adalah kita berarti kan masuknya arus itu dari positif ke negatif ya. Nah, kita tahu arus masuknya ini ya, atau lilitannya, kawat lilitan itu kalau masuknya atau awalannya itu berada di luar atau di atas, maka itu nanti kutub K adalah utara ya. Masuknya adalah lewat atas, keluarnya lewat bawah. Maka di situ konsepnya yang masuk pertama itu kalau lewat atas berarti utara, kalau keluarnya lewat
belakang maka adalah selatan. Berarti nanti bisa diketahui untuk kutub K adalah utara, L selatan. Nah, itu adalah sifatnya sementara ya, sifatnya sementara. Karena apa sementara? Karena ini dialiri arus listrik. Ketika nanti arus listrik dilepas, maka nanti arus magnetnya hilang ya. Dan konsep yang satu lagi adalah kebalikannya ya. Nanti kalau arus masuknya kawat lilitannya kok dari bawah, maka itu nanti selatan ya. Masuknya dari bawah belakang, terus keluarnya pasti dari depan. Itu berarti kebalikan dari tadi ya. Berarti kalau kita mengingatnya adalah yang masuknya saja ya. Masuknya dari positif itu kalau dari depan maka utara, kalau dari belakang maka selatan. Itu ya konsepnya ya, dipermudah saja ya. Sekian dari saya, mudah-mudahan yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila video ini bisa bermanfaat, mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan komen di channel YouTube Berkah Belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.